Terlihat jelas screen-nya sekarang ya? Yep. Oke. Oke, langsung saja saya perkenalkan diri saya. Nama saya Erik Syawinata. Saya adalah seorang Customer Success Manager di Mixpanel. Asli orang Jakarta, sekarang saya tinggal di Singapura. Pengalaman saya sekitar 10 tahun di bidang SaaS. Dalam bidang product analytics cukup baru actually, sekitar 2 tahun yang lalu. Dan hobi saya selain makan dan tidur adalah bermain dengan alat-alat smart home. Sebelum saya mulai, saya juga mau mengucapkan terima kasih hangat kepada rekan Wacana, Apiari, terutama timnya Mbak Jessica yang sudah memungkinkan acara ini berjalan. Oke, malam ini kita akan membahas topiknya satu saja, yaitu product metrics untuk growth. Jadi tidak ada agenda, karena topik ini saja sangat istilahnya seperti bawang ya, sangat banyak lapisannya. Jadi akan kita kupas pelan-pelan. Pertanyaan pertama tentu yang akan kita jawab adalah mengapa penting bagi kita untuk mengukur product metric. Actually, kalau saya boleh ambil survei sangat singkat, saya bisa nggak coba tanya, ada jawaban apa dari yang pembaca ini, daripada pemirsa? Coba kalian bisa ketik jawaban singkat saja. Kenapa mengukur, kalau ada yang menanyakan kepadanya, kenapa mengukur product metric? Kenapa penting mengukur product metric? Betul. Iterasi, competitive advantage. Ada lagi? Untuk mengukur goal, supaya kita mencapai goal, untuk decision making. Ya, oke. Jadi jawabannya cukup menarik ya, dan juga cukup bervariasi. Ada yang bilang juga untuk mengukur performa produk. Sebagai daripada product manager, saya juga lihat ada juga CEO dan pemilik produk yang mengikuti acara ini. Kalau coba deh kalian tanya mereka, apakah mereka jawabannya seperti itu? Nah, kalau menurut data scientist dari yang Mixpanel, yang kita sudah lakukan riset, sesudah bertahun-tahun dia melakukan riset, dia bilang jawabannya adalah ini kalau menurut dia. Jadi kita mengukur product metric karena apa yang kita ukur cenderung bertumbuh. Nah, ini adalah suatu fenomena yang menarik yang sudah diselidiki oleh berapa banyak company-company, dan mereka semua kesimpulannya sama, yaitu betul. Apa yang kita ukur cenderung bertumbuh. Nah, apakah yang terjadi di belakang layar ini yang menyebabkan fenomena ini bisa begini? Pertama, kalau kita pikir sebagai contoh, seandainya kita tanam sesuatu deh, ya seperti pohon, atau kita misalnya bagi yang orang tua yang mempunyai anak, misalnya kita membesarkan anak. Kalau kita decide untuk mengukur sesuatu, yang terjadi adalah kita menaruh perhatian kepada hal itu, dan itu membuat kita fokus ke arah itu, ya kan? Jadi kalau kita fokus, cenderung yang akan terjadi adalah kita akan mencoba mengerti apa yang menyebabkan ini bertumbuh. Dan kita juga bisa melihat kalau seandainya tidak bertumbuh secara baik, kita juga berusaha untuk mengerti apa yang menyebabkan itu pertumbuhannya terhambat. Karena kita mempunyai pengertian tentang apa dan sebab akibat itu, makanya kita akan bisa memberikan kita kesempatan untuk improve ya, untuk membantu pertumbuhannya itu. Dan ini adalah suatu siklus, karena nanti kalau kita mempekerjakan suatu improvement atau perbaikan, kita akan menerima suatu hasil baru, dan di hasil baru itu akan kita arahkan fokus kita, dan kita akan mencoba mengerti, dan akan membuat kita untuk mencoba satu hal yang lain untuk membantu pertumbuhan itu. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara memakai product metric? Nah, kita sudah mengetahui kalau misalnya untuk mengukur product metric itu kenapa? Karena kalau kita ukur itu bertumbuh gitu. Oke, kalau kita setuju. Kita sekarang mau
tanya bagaimana cara pemakaian produk metriknya ini. Jadi langsung saya jelaskan aja ya. Saya ambil contoh strategi piramid ini. Di kepala piramid ini adalah strategi. Apa itu strategi? Itu adalah strategi dari company Anda. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya pada Anda, Mas atau Mbak, produk metrik Anda apa sih? Pertanyaan yang di benak Anda yang sebenarnya Anda akan mencoba jawab itu adalah sebenarnya strategi Anda itu apa? Karena produk metrik ini tidak ada artinya kalau tidak ada strategi. Kalau kita sudah punya strategi, barusan kita ulaskan strategi itu, kita bisa translate ya komponen dari strategi itu untuk menjadi sesuatu performance indicator atau KPI. Ya, ini adalah hal penting dan ini yang menjembatani antara strategi dan produk metrik. Sesudah kita mempunyai KPI itu, barulah kita telusuri dan kita define itu yang namanya produk metrik itu ya. Dan akhirnya, kalau kita sudah punya produk metrik itu, barusan kita bisa melakukan suatu keputusan di development produk kita. Nah, jadi kalau kita melihat piramid yang seperti ini, kesimpulannya ada dua kinerja. Jadi kinerja yang pertama adalah strategi dan produk metrik itu yang mendorong pertumbuhan produk, yang mendorong keputusan-keputusan yang Anda ambil di bidang produk. Itu yang top down kinerja ya. Sekarang yang bottom up adalah product decision yang Anda ambil dan produk metrik yang Anda ukur, itu sport strateginya ya. Jadi secara dari seperti yang saya sudah bilang tadi, ini sangat berkaitan antara strategi dan produk. Saya anjurkan pembicaraan di company Anda, di tim Anda bermulai daripada strategi. Jangan langsung duduk dan berbicara, oke, produk metrik apa yang kita mau ukur, tapi mulailah mempunyai pengertian yang sangat baik tentang strategi Anda, lalu ulaskan strategi Anda dari segi KPI, dan dari situ tebarkan lagi ke produk metrik yang akan kita lihat malam ini, dan dari situlah Anda akan bisa melihat bagaimana caranya decision making strategi Anda akan terbentuk dalam bentuk produk. Saya coba jelaskan lagi seperti ini. Kalau kita lihat seperti yang Anda lihat ini di layar adalah mobil ya, semua orang tahu. Jadi analoginya produk metrik ini sedikit seperti ini. Kalau misalnya Anda mempunyai tujuan dari company Anda, itu adalah suatu destination atau tempat tujuan. Yang saya maksud adalah begini, seandainya Anda besok ingin beli mobil, dan kalau misalnya Anda pergi ke dealer mobil, saya bayangkan pertanyaan yang Anda tanyakan kan pasti mungkin mobil ini fungsinya apa, harganya berapa, ya kan? Mungkin bisa ada tempat duduknya berapa dan sebagainya. Yang mungkin sangat jarang atau mungkin tidak mungkin Anda tanya adalah kalau saya beli mobil ini saya bisa kemana, ya kan? Sebelum Anda pergi ke tempat dealer mobil, sebenarnya di benak Anda itu sudah ada destination. Itu adalah tujuan dari company Anda. Sebelum kalian mulai memikirkan untuk mengukur produk metrik, kalian sudah ada sebenarnya tujuan itu di benak Anda. Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa mengerti itu, jadi Anda bisa bayangkan kalau bisnis model dari company Anda itu adalah mobil itu sendiri. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang Anda sudah rancangkan dalam pengertian, oh nanti kita akan buat produk ini dan kita akan target customer ini dan bisnis modelnya adalah seperti ini dan seperti itu. Dan semua bisnis strategi itu membentuk suatu peta. Ya, kalau zaman dulu, zamannya saya dulu pakai peta, buka buku peta untuk melihat saya mau pergi kemana. Tapi sekarang kan kita bisa pakai GPS, kita bisa pakai handphone kita. Tapi analoginya sama, ya. Jadi kalau kita punya bisnis model, yaitu mobil kita, dan kita punya bisnis strategi, yaitu peta kita, ada lagi komponen uang, financial, dan juga
daya manusia, ini adalah bensin Anda, ya. Ini adalah sesuatu yang Anda pakai untuk menjalankan mobil ini ke tempat tujuan. Oke, kalau misalnya Anda mengerti sampai ke titik ini, sebenarnya kalau kita ambil keputusan, produk metrik itu kita ambil kesimpulan adalah sebenarnya dashboard Anda. Ya, jadi dashboard itu yang di depan Anda yang memberikan Anda informasi-informasi tentang apa yang terjadi di dalam mobil itu sendiri. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, dashboard itu adalah, produk metrik itu adalah dashboard untuk mobil Anda. Pertanyaan yang kita jawab sebenarnya itu bukan kemana saya bertuju, tetapi apakah saya akan sampai ke tempat tujuan. Yang saya maksud itu begini, kalau kita punya produk metrik itu sebagai dashboard kita, ya kan, kita bisa bertanya pertanyaan tentang misalnya apakah saya punya bensin yang cukup, ya kan? Apakah saya speed-nya saya cukup, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya kan? Apakah semua mesin-mesin saya berjalan dengan lancar, ya, tidak ada lampu-lampu yang menyala-menyala, apakah semua fungsinya normal, ya kan? Itu adalah fungsi produk metrik di bisnis Anda, untuk memberitahukan Anda signal-signal itu semua. Nah, tujuan itu akan kemana? Maksudnya kita mesti produknya ini mesti yang bagaimana? Itu semua actually adalah bagian dari strategi Anda yang sudah Anda jelaskan sebelumnya. Oke ya. Jadi karena coins, kalau misalnya kita lihat semua selalu ada dua sisi, ada sisi dari yang segi gampangnya, tapi kalau misalnya ini sangat gampang, tentunya tidak butuh sesi-sesi seperti ini. Tentu ada juga kendala-kendala dan juga sesuatu yang istilahnya resiko-resiko yang Anda mesti akan tempuhi dan cari tahu bagaimana untuk mengatasi. Nah, saya beri 5 contoh di sini, tapi ada beberapa banyak lagi. Saya anjurkan coba cari buku-buku di perpustakaan kalau Anda yang suka hobi baca buku untuk mengulas lebih lanjut ya. Jadi ini adalah beberapa kendala analitik atau yang saya juga bilang produk metrik, ini konsepnya sama ya. Pertama, analitik atau produk metrik itu akan memberikan Anda sebuah jawaban, tapi cuma Anda sendiri yang bisa menentukan apakah ini jawaban yang Anda mau atau tidak. Ya, jadi analitik itu bukan suatu bola kaca untuk mempredik sesuatu yang Anda mau. Kedua, analitik atau produk metrik ini juga membutuhkan pendapat atau intuisi Anda sebagai analis. Ya, jadi tidak hanya dengan keluar satu data itu langsung otomatis bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, itu juga butuh interpretasi dari Anda sendiri sebagai analis. Jadi ini produk metrik itu bukan sesuatu robot. Yang ketiga, produk metrik itu bukan sesuatu Swiss Army knife ya. Tidak ada metode-metode atau analisa yang dengan hanya melakukan itu cukup satu itu saja bisa menghasilkan, bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Ya. Dan yang keempat, ini juga yang sangat penting dan sangat dialami oleh banyak company adalah data yang Anda butuhkan itu belum tentu Anda ada. Atau meskipun datanya Anda, belum tentu di dalam suatu bentuk yang Anda butuhkan. Ya. Dan yang terakhir adalah produk metrik ini tidak semuanya memiliki nilai yang sama. Ini semua tergantung dari apa yang ingin Anda kerjakan dan apa yang ingin Anda pelajari. Ada yang nilainya akan lebih besar, ada yang nilainya tidak begitu besar. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan silakan langsung diketik. Oke, jadi kalau kita sudah mengerti itu semua dari segi analogi, mengapa kita perlu produk metrik, dan bagaimana memakai produk metrik, dan apakah perspektif kita dalam produk metrik itu di dalam penjalanan usaha kita, ini adalah istilahnya resep. Tapi ini hanya satu resep. Oke, Mixpanel punya satu resep ini, tapi di dunia bisnis ini sangat luas dan sangat banyak inovasi-inovasi
Saya harapkan pengetahuan yang Anda dapatkan malam ini bisa diterapkan di framework apapun yang Anda mau, di resep apapun yang Anda lihat. Ini adalah hanya salah satu, dan Anda boleh pakai ini sebagai fondasi Anda, tapi Anda juga boleh ambil intisarinya dan terapkan di bidang lain. Ya. Oke, jadi resepnya apa? Pertama, bisnis strategi Anda sebaiknya untuk menentukan metrik yang ingin Anda ukur. Itu adalah resepnya Mixpanel. Kami tidak anjurkan Anda hanya mengambil contoh dari buku, atau dari majalah, atau dari mana, dari company lain. Ini semua arahkan balik ke bisnis strategi Anda, tarik intisarinya itu, dan dari situ buatlah metrik yang ingin Anda ukur. Kedua, buatkan satu set goal yang ingin Anda capai, dan ini bahasa Inggrisnya champion ya, dan terapkan salah satu pejuang. Jadi istilahnya kalau misalnya seandainya Anda satu company, ada kepala produk, ada kepala marketing, ya kan, ada kepala sales. Untuk semua bidang-bidang ini ada produk metrik yang berguna untuk mereka, dan untuk semua bidang-bidang ini mesti ada pejuang, maksudnya ada yang responsible atau ada yang memiliki produk metrik ini supaya mereka bisa kerjakan untuk bidangnya mereka. Terus goal-nya ini buatkan suatu goal yang SMART ya. So SMART ini hanya singkatan S for specific, atau maksudnya goal-nya ini yang tidak terbayang-bayang, goal-nya ini yang sangat fokus. M for measurable, atau goal-nya ini bisa diukur, ya kan? A is for achievable, maksudnya goal-nya ini bisa dicapai. Jadi tidak, goal-nya ini yang tidak berangan-angan, ya kan? R is for relevant, jadi goal-nya ini yang sesuai dengan kondisi sekarang. Dan lastly, T is for time bound, jadi goal-nya ini mesti diukur berdasarkan suatu segi waktu. Oke, ada pertanyaan, apakah matriks ini sama dengan KPI? Jawabannya adalah belum tentu. Untuk beberapa metrik yang sangat dasar bisa sama dengan KPI, tapi saya rasa akan heran kalau misalnya semua matriks Anda itu dari KPI. Karena matriks produk itu cenderung berbeda dengan metrik bisnis. Misalnya, contohnya, matriks bisnis adalah pertumbuhan pasar 20%. Nah, itu mesti dijelaskan lagi dalam pengertian penggunaan produk itu apa yang mesti naik 20%, ya kan? Apakah itu dari segi pertumbuhan pengguna baru, apakah itu dari segi pengguna aktif, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk SMART ini apakah harus dibuat masing-masing departemen atau secara general goals perusahaan? Ya, untuk ini sebaiknya secara general perusahaan kita undang semua product lead, marketing lead, growth lead untuk masuk ke satu workshop, dan ini dibicarakan bersama. Dan ini penting, mengapa? Karena kita mesti memastikan bahwa semua metrik itu mensokong strategi. Jadi kalau misalnya Departemen A tidak bicara dengan Departemen B, ada kemungkinan mereka mungkin menetapkan metrik yang bertolak belakang, dan kita tidak mau seperti itu. Ya. Dan yang ketiga, resepnya adalah kalau kita sudah terapkan metrik ini, dan kan kita sudah lihat hasilnya, jangan bataskan data ini hanya terhadap orang-orang tertentu. Jadikan data ini suatu bahasa yang semua orang di perusahaan Anda mengerti, supaya kita semua bisa mempunyai suatu tujuan yang jelas dan kita semua bisa saling membantu satu sama lain. Oke ya, yang jelas. Oke, jadi yang seperti saya bilang, Mixpanel ini ada resep. Jadi ini adalah resepnya Mixpanel. Saya jelaskan secara singkat. Mixpanel ini ada 3 layer. Layer pertama adalah yang namanya focus metric, atau mungkin Anda pernah dengar yang namanya North Star metric. Ini adalah metrik utama, tapi bukan metrik satu-satunya, hanya metrik utama. Dan yang kedua, ada namanya level 1 metric. Jadi dari metrik utama ini disebarkan ke 5 pilar ini. Ya, kita nanti pelajari satu-satu. Dan dari yang 5 pilar ini, ada lagi penyebaran ke level 2 matrix atau matrix level kedua. Oke? Nah, kita lihat sebagai contoh
kalau ini sudah dipelajari dan sudah diterapkan dan di workshop dan hasilnya sudah didokumentasi, seperti apa contohnya? Kita lihat satu contoh ya. Dan jangan lupa juga sebelum saya beranjak dari sini, ada URL di bawah ini. Kalian bisa pergi ke websitenya Mixpanel. Kalian bisa download ini template-nya untuk kalian kerjakan di perusahaan sendiri ya. Ini adalah suatu contoh dari metrik tersebut. Yang diambil contoh ini adalah model subscription-based media company. Jadi mungkin seperti Netflix begitu ya, untuk yang nonton Netflix. Saya tidak akan jelaskan ini secara menyeluruh karena kita belum lihat komponennya satu-satu, tapi saya mau tekankan dua hal. Yang pertama adalah seperti yang kalian lihat, untuk setiap metrik, terutama yang level pertama dan level kedua, mesti ada yang mempunyainya itu. You need to have the champions. You need to have an owner. Ya, ini sangat penting. Dan yang kedua adalah meskipun ini kelihatannya komplit, tetapi sebenarnya tidak perlu sampai ke tahap ini kalau ini fase pertama Anda. Oke, kami anjurkan Anda boleh fokus hanya ke fokus metrik dan level pertama. Level kedua ini nanti kalau misalnya Anda sudah jelas, matriksnya itu sudah berjalan, dan Anda sudah mempelajari sesuatu, bisa ditambah belakangan. Oke, mari kita lihat satu-satu. Nah, pilar pertama ini namanya reach, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya jangkauan begitu ya. Dan Anda perhatikan diagram-diagram yang di sebelah kanan ini, diagramnya akan bertumbuh ya. Jadi Anda akan lihat apakah korelasi dari, bukan korelasi ya, maksudnya fungsi dari diagram ini dari secara menyeluruh nanti kelihatannya seperti apa Anda bisa lihat. Oke, jadi jangkauan ini adalah total pengguna yang berpotensi menggunakan produk Anda. Ya, bukan pengguna aktif, ini yang berpotensi menggunakan produk Anda. Sebagai contoh, mungkin number of paid accounts or users who have made a purchase in the past 3 months. Ya, konsumer yang pernah membeli barang dari Anda 3 bulan terakhir, atau mungkin yang lebih jelas kalau Anda B2B adalah atau app ekosistem adalah berapa banyak orang yang install produk Anda. Oke, secara konsep yang perlu dipahami adalah reach ini mencakup jumlah maksimum dari pengguna yang bisa menjadi aktif, ya kan? Jadi kalau ada pengguna yang tidak tahu produk Anda, belum install produk Anda dan sebagainya, itu bukan reach, ya, itu lain lagi. Ini adalah orang yang sadar adalah produk Anda, pernah install produk Anda, atau mungkin install produk Anda tapi tidak menggunakannya. Oke. Sekarang ini adalah pilar kedua. Ya, kalian lihat sekarang dia punya lingkarannya sudah berubah sedikit. Ini lingkaran reach yang di atas ini. Dan sekarang kita melihat ada dua lingkaran kecil di bawah ini adalah proses aktivasi or activation. Ya, aktivasi ini adalah suatu step yang merubah dari pengguna yang seperti saya bilang tadi berpotensi untuk menjadi pengguna aktif untuk menjadi pengguna aktif. Oke? Dan sebagai contoh, Facebook ada activation matrix yang namanya menambahkan 7 teman dalam kurun waktu 10 tahun untuk semua pengguna barunya mereka. Ya, karena mereka dari segi analisa, dari segi riset, mereka mendemonstrasikan bahwa ini yang membuat pengguna itu menjadi pengguna loyal. Beberapa hal yang lain yang Anda mungkin bisa gunakan untuk mempelajari proses aktivasi ini mungkin registration, atau mungkin pembelian barang pertama, ya kan, atau mungkin mendengarkan lagu 3 kali pertama, atau menonton video 5 kali, atau top up wallet Anda untuk pertama kali, dan sebagainya ya. Dan yang penting diperhatikan dari konsep ini adalah ini diukur secara persentasi dari pengguna baru yang mendapatkan value itu, dan berdasarkan dari jumlah pengguna baru, bukan berdasarkan dari total jangkauan. Ya, kenapa begini? Karena kita mau memisahkan proses aktivasi
daripada proses pertumbuhan natural yang berdasarkan pengguna yang tidak aktif, nanti aktif lagi sendiri. Ini istilahnya orang yang sudah pernah mendapatkan value dari Anda itu nanti bakalan bisa aktif lagi sendiri, ya kan? Itu kita mau hilangkan efek itu, kita berfokus untuk orang yang tidak tahu value dari produk Anda untuk mengalami value yang pertama kalinya itu. Oke. Nah, seperti yang saya lihat tadi, saya balik sebentar ya. Untuk sekarang kita di reach, kita sudah jalankan aktivasi, saya loncat ke atas ke fokus metrik ini ya. Nanti kita turun lagi ke bawah ke sini. Oke. Alright. Ini adalah yang seperti saya bilang, ini metrik utama. Mungkin metrik terpenting, tapi juga bukan metrik satu-satunya. Ada yang bilang ini fokus metrik atau mixed panel ya. Ada juga yang bilang ini North Star metric, top metrics, whatever you want to call it, it's fine as long as it's on the top level. Jadi definisi daripada fokus metrik ini adalah pengguna aktif yang sudah menerima keuntungan dari produk Anda, sudah menerima value dari produk Anda dalam kurun waktu tertentu. Dan ini kurun waktu tertentu ini adalah salah satu konsep yang sangat penting. Sebagai contohnya, seperti yang Anda lihat, Twitter mempunyai konsep daily active usage atau pengguna aktif harian. Sedangkan kalau misalnya software bisnis, mungkin seperti Mixpanel gitu ya, kan tidak semua orang pakai setiap hari. Mungkin ada yang cuma pakai 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Jadi ada konsep weekly active user atau pengguna aktif mingguan. Dan juga kalau misalnya Anda bisa bayangkan, kalau misalnya Anda adalah suatu app yang bayar bill bulanan, ya, atau mungkin app yang untuk pergi berjalan-jalan atau traveling, bisa juga sampai ke monthly active usage atau pengguna aktif bulanan. Jadi dari segi konsep harian, mingguan, dan bulanan ini adalah konsep-konsep yang sangat penting dan perlu Anda bicarakan dengan tuntas supaya bisa sampai ke keputusan yang benar. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjutnya, coba Anda selidiki Google lewat konsep yang namanya Natural Frequency Distribution, atau kalau misalnya Anda punya data scientist Anda tahu bagaimana caranya untuk membentuk metrik ini. Ya. Dan mungkin banyak yang tanya, oh oke, kalau gitu di pasaran yang paling populer matriks apa? Jadi bisa kami jelaskan, matriks yang paling populer itu adalah Weekly Active Usage atau WAU. Tapi bukan berarti ini adalah metrik yang tepat untuk Anda ya, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya itu. Jadi sangat hati-hati. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan atau sampai sekarang apakah ini cukup jelas? Oke, kita lanjut ya. Alright, jadi sekarang kalau kita sudah tahu fokus metrik kita itu apa, kita sudah tahu jangkauan kita seperti apa, dan proses aktivasi kita seperti apa. Sekarang kita sudah dapatkan ini circle yang berisikan orang yang merah-merah ini ya. Kita bisa bayangkan orang yang merah ini aktif misalnya setiap minggu, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda product manager, kalau Anda data analis, mungkin Anda belum berpikiran. Kalau misalnya saya bilang ke Anda sekarang, misalnya bisnisnya ini anggap saja beli barang, ya seperti blibli.com atau bagaimana, dan beli barangnya yang mungkin yang murah, anggap aja beli permen. Kalau misalnya saya bilang dalam 1 bulan terjual permen 1000 bungkus, itu bagus atau tidak? Apakah kita mempunyai semua data yang kita butuhkan untuk bisa menentukan apakah itu bagus atau tidak? Dan kalau kita tidak mempunyai data yang komplit, apa yang masih kita kurang? Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi volume transaksi, kita bisa tahu itu 1000. Oke, bagus. Itu kita perlu tahu apakah target itu tercukup. Tapi kita ingat, kita bukan hanya melihat dari secara bisnis, ya kan? Tapi kita mesti mengerti
kebiasaan pengguna kita. Jadi kita juga mesti mengerti berapa banyak orang yang beli permen 1000 bungkus ini. Dan setiap orang mereka beli permen berapa bungkus. Ini adalah dua dimensi data yang kita tidak ada. Dan kalau kita tidak memikirkan engagement ini secara tuntas, kita akan miss itu. Ya kan? Jadi kalau Anda bisa bayangkan 1000 bungkus permen, kalau misalnya saya kasih tahu Anda 1000 bungkus permen ini adalah 10 orang yang beli 100 bungkus. Atau 1000 orang masing-masing beli 1 bungkus. Keputusan yang Anda akan ambil berdasarkan dari data itu akan sangat berbeda. Ya kan? Nah, inilah yang saya akan tekankan. Kalau dari segi weekly active usage, Anda sudah tahu, oh oke, permen saya misalnya pembelian 1000, Anda juga mesti mempelajari dari segi pengguna Anda, setiap sesi penggunaan produk Anda, apa yang mereka kerjakan. Ini adalah tujuan dari engagement metric. Ya. Jadi untuk beberapa contohnya bisa diambil ini, misalnya kalau misalnya bisnis model Netflix itu, beberapa menit video yang mereka nonton, atau misalnya berapa banyak transaksi yang dikomplitkan bill payment, dan seperti yang Anda lihat di bawah ini, metrik ini diekspresikan dalam bentuk ada denominatornya adalah pengguna aktif yang tadi Anda sudah ukur itu. Ya. Jadi ini memberikan suatu dimensi quantity atau jumlah pengguna, dan ini juga memberikan suatu dimensi quality atau berapa produktivitas dari setiap pengguna. Ini yang kuning-kuning ini ya. Oke. Masih ada pertanyaan atau ini cukup jelas? Oke. Apakah matriks B2C dan B2B itu sama atau beda? Kalau beda, boleh kasih example untuk B2B matrix. Oke. Actually saya tidak ada example di slide ini, tapi pertanyaan cukup bagus. Itu URL yang saya kasih di Mixpanel, Anda bisa download template-nya itu, dan di dalam template-nya itu akan ada contoh untuk B2B matrix. Ya. Oke. Sekarang Anda sudah tahu aktivasi, Anda sudah tahu engagement. Hopefully this is not a one-time deal. Ini bukan Anda mendapatkan satu konsumen, dan besok konsumen itu kabur, dan Anda mencari konsumen lagi. Ya kan? Anda bisa bayangkan kalau bisnis model Anda seperti itu, nanti bakalan ada fase kalau bisnis Anda itu menurun pesat sesudah kehabisan pengguna. Ya kan? Secara ideal, pengguna kita itu akan datang lagi, dan datang lagi, dan datang lagi. Ini adalah konsep yang terus terang sangat underrated. Tidak banyak saya kasih tahu, bisa dengan secara jujur saya kasih tahu, di customer yang sophisticated pun retention matrix ini sesuatu yang mereka masih struggling. Ya, tapi ini bukan berarti metrik yang tidak penting. Actually, ini adalah salah satu metrik terpenting. Jadi perlu effort untuk develop this kind of intuition. Jadi retensi ini apa perbedaannya antara retensi sama engagement? Kalau engagement itu adalah apa yang pengguna itu lakukan saat mereka di sesi itu tersendiri, ya kan? Retensi itu adalah the repeat of that engagement in the next time period. Pengulangan dari sesi itu di time period yang berbeda. Jadi mungkin hari ini, hari Selasa, Erik melakukan ini di app ini, minggu depan, hari Selasa, Erik melakukan apa di app ini. Itu adalah retensi. Jadi pengulangan active usage. Kenapa ini penting? Pertama, yang seperti saya bilang itu, karena kita mau mengikutkan pengguna kita. Dan kedua, kita juga mau istilahnya membangkitkan pengguna yang dorman itu kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah coba sekali terus mereka tidak datang balik ke platform Anda. Jadi itu penting bagi Anda untuk mengerti apa yang perlu Anda lakukan yang bisa berkorelasi dengan pengguna itu menjadi mempunyai long term retention atau beretensi secara jangka panjang. Oke. Secara tips di sini untuk membentuk retention metric bisa dipakai ini apa?
guideline seperti ini, yaitu kalau Anda memikirkan retensi bulanan, bisa coba pakai retensi dari segi 7 hari. Oke. Ini adalah sesuatu yang terus terang metriknya sendiri gampang dalam pengertian when does the user come back, kapan pengguna itu balik lagi. Tapi yang paling penting sesudah Anda mulai men-track retensi tersebut adalah Anda ingin tahu perbedaan segi retensi antara pengguna Anda yang bagus, yang istilahnya your power users, atau pengguna Anda yang casual, yang istilahnya casual user. Retensi mereka itu akan berbeda, dan Anda mesti mengerti apa yang menyebabkan perbedaan itu, dan berapa jauh jarak perbedaan itu yang akan menjadi tolak ukur Anda kalau Anda ingin mencoba untuk menaikkan retensi. Oke. Yang terakhir, tapi juga sangat penting, Mixpanel secara unik mau juga menyiapkan suatu slot untuk metrik yang tidak masuk ke pilar-pilar yang lain itu. Oke. Saya ambil contoh, atau di sini sih udah ada contoh misalnya ya. Dating app. Kalau misalnya Anda istilahnya install app ini, ya kan? Tujuan app ini adalah untuk membantu Anda mencari pasangan hidup. Ya kan? That's why it's called the dating app. Sesudah Anda mendapatkan pasangan hidup, tentunya secara logika Anda tidak akan menggunakan app ini lagi. Jadi sebenarnya Anda hilang daripada app itu, ya kan? Tapi ini yang namanya kita bilang namanya good churn, atau memang saya hilang dari app itu, tapi hasilnya positif karena memang itu adalah salah satu tujuan dari penggunaan app itu, ya kan? Nah, karena fungsinya ini sangat spesifik untuk bisnis modelnya itu, maka kita bisa bilang ini adalah salah satu business specific metric. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contoh business specific metric yang lainnya. Tapi Anda boleh coba pikir kalau misalnya ada metrik Anda yang sangat unik untuk bisnis model Anda, ini adalah salah satu tempat di mana Anda bisa menaruh business specific metric ini. Oke. Nah, untuk mencakup semua tadi kan kalian sudah lihat sekarang gambaran semuanya itu, saya hanya untuk mengulangkan sedikit daripada konsep ini supaya Anda bisa ambil balik ke tim Anda dan Anda bisa diskusikan. Jadi kita bicarakan active user, yaitu user yang sudah mempunyai suatu penerimaan suatu nilai daripada daripada produk Anda dalam kurun waktu tertentu. Anda mempunyai jangkauan atau reach metrics, yaitu semua orang yang sudah pernah install atau melihat produk Anda di dalam kurun waktu tertentu dan belum aktif. Ya kan? Anda mempunyai activation metric, ini adalah persentase dari orang yang sekarang sudah menerima value daripada app Anda dan mengerti value-nya tersebut, dan berdasarkan dari pengguna baru, Anda mempunyai engagement metric, yaitu rasio dari penggunaan tersebut terhadap, di sini pakai active user-nya secara weekly, ya, but it will depend on your conditions. Terus retensi metrik atau persen dari pengguna aktif yang akan balik ke periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah business specific metric atau metrik-metrik lainnya yang spesifik atau khas untuk bisnis Anda sendiri. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita balik ke slide yang tersebut. Oke, we are doing good on time. Nah, jadi kita coba lihat dari apa yang kita semua sudah mengerti itu, kita coba lihat di sini apa yang terjadi. Ya, seperti yang kita sudah lihat, ini adalah company seperti Netflix yang bisnis modelnya tentu adalah subscription, ya. Jadi langganan untuk menonton, dan mungkin kita anggap saja mungkin subscription can be monthly, mungkin can be yearly, ya. Tapi mereka yang akan gunakan sebagai daripada fokus metriknya ini adalah penggunaan aktif setiap minggu. Kenapa setiap minggu? Kenapa tidak setiap bulan atau kenapa tidak setiap hari? Nah, akan banyak reason, oke. There's no right answer, there's no wrong answer. Tapi secara general, untuk meneliti segi
habit pengguna untuk bisnis model video streaming ini, kita bisa lihat kalau segi mingguan itu mencakup apa yang mereka butuhkan, ya kan? Kenapa hari kadang-kadang terlalu pendek, misalnya? Mungkin karena dari Senin sampai hari Jumat sibuk melulu kerja, misalnya ya. Dan juga kita mesti tahu habitnya dari weekday ke weekend bagaimana. Dan kita juga mesti tahu habitnya dari misalnya pagi dan sore bagaimana. Jadi segi mingguan pengguna aktif mingguan ini untuk perusahaan ini mencakup semua spektrum kebiasaan pengguna yang mereka butuhkan. Jadi mereka pilih weekly active subscriber. Oke? Nah, kita lihat. Nah, dari segi jangkauan, mereka pakai metriknya simply adalah jumlah pelanggan. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, mereka untuk orang-orang yang belum tahu untuk app ini, masih di luar itu semua actually adalah suatu dimensi lain yang tidak termasuk di dalam framework ini. Tapi di dalam framework ini saja mereka menambahkan suatu segi yang akan menggunakan akan berguna bagi mereka untuk dianalisa, yaitu dari segi pelanggan, berapa banyak pelanggan yang baru atau new, berapa banyak pelanggan yang meneruskan langganannya mereka atau retain, dan juga mungkin ada beberapa pelanggan yang mungkin untuk sesuatu hal tidak bayar, mereka punya subscription this month, tapi mungkin bulan depan mereka bayar atau sebegitu ya. Jadi itu reactivated subscriber atau pelanggan yang kembali. Oke. Dari segi aktivasi yang akan ingin mereka tahu itu adalah berapa banyak subscription yang terjadi dalam kurun waktu 7 hari dari semua pengguna baru. Ya. Dan ini dimiliki oleh tim growth, ya kan? Saya lihat banyak sekarang yang pekerja yang title-nya growth hacker, growth manager. Dan kan ini adalah marketing, ya, reach. Dan untuk contoh ini, mereka memiliki suatu level 2 metrics adalah time to subscription, atau dari mulai trial atau misalnya dari mulai install app sampai ke subscription itu butuh waktu berapa lama. Oke, ini adalah satu metrik yang sangat penting. Karena mereka mungkin akan mencari cara bagaimana untuk menaikkan jumlah subskripsi, oke, berdasarkan dari apa yang mereka pelajari dari jangka yang metrik jangka konversi dari new usage ke subscription. Oke. Dan yang ketiga, ini adalah bread and butter-nya product team dan product manager, yaitu suatu engagement metric. Sangat tipikal, we see this every day, adalah jumlah menit yang ditonton berdasarkan dari pengguna aktif mingguan. Ya, ini untuk video streaming. Tapi mereka untuk menambahkan dimensi di bawahnya adalah, oke, kita tidak hanya mau tahu, seperti yang saya bilang kan, we don't want to only know the quantity, kita tidak hanya tahu jumlah menitnya, tapi kita juga mau tahu berapa banyak video yang direpresentasikan dari jumlah menitnya itu per pengguna aktif, dan kita juga mau tahu berapa banyak video yang mereka tonton secara tuntas. Content complete overstart itu maksudnya adalah rasio dari penonton video yang menyelesaikan apa yang mereka mulai. Oke. Dan yang keempat, dari segi retensi, ini sebenarnya yang gampang-gampang susah. Jadi retensi metriknya itu simply dalam waktu 1 minggu itu berapa banyak pengguna yang balik ke minggu berikutnya dan mengerjakan hal yang sama. Oke. Tapi kalau kita sudah mengerti seperti saya bilang dalam curvature power user, dalam curvature pengguna casual seperti apa, ya. Nah, kita bisa mulai mencoba menganalisa apa yang membuat suatu pengguna lebih sering untuk balik ke minggu berikutnya, ya kan? Anda mungkin punya intuisi-intuisi seperti, oh, apakah Korean drama itu sangat menarik buat peminat, dan untuk peminat yang menonton Korean drama itu dari segi retensi itu membuat mereka retensinya boost up, ya kan? Jadi kita bisa lihat di bawahnya ini namanya same show retention, mereka bisa lihat karena Korean drama itu cenderung berseri kan, jadi
minggu ini Korean drama yang itu, minggu depan Korean drama yang itu lagi, minggu depannya Korean drama yang itu lagi. Kita bisa lihat tuh same show retention-nya bagaimana, ya kan? Apakah itu benar-benar yang drive retention up? Dan yang terakhir, ini adalah business specific metric, seperti yang saya bilang lagi, ini cenderung sesuatu yang unik untuk bisnis Anda. Mungkin Anda atau mungkin Anda tidak ada. Ini sebenarnya cuma tergantung daripada bisnis model Anda. Kalau Anda lihat metriknya dan bilang, oh itu bukan reach, oh bukan activation, bukan engagement, bukan retention, itu sudah pasti adalah bisnis spesifik. Ya, jumlah referral dari pelanggan Anda, misalnya, how many retweets yang mereka, atau number of video that they upload, for example, right? Anything, how many 5-star ratings did this customer give on your site? Jadi banyak metrik-metrik yang mungkin penting karena Anda mengerti itu bisa mempengaruhi virality atau mungkin suatu driver daripada inovasi produk Anda. Jadi Anda bisa masukkan ke bucket ini. Oke, saya cukup kasih banyak informasi itu, tapi sebelum kita melakukan suatu beberapa case tadi dan menutup ini, coba saya pause di sini, coba lihat untuk apakah ada pertanyaan. Untuk B2B2C product metric yang lebih tepat seperti apa ya? Anda bisa jelaskan pertanyaan Anda itu maksudnya dari segi apa ya? Ini kan ada 5 pilar. Dan mungkin Anda bisa kasih contoh mungkin. Ngomong langsung juga boleh ya, kalau misalnya ini. Iya, Mbak atau Mas Eco-Friendly bisa di-unmute langsung aja untuk menjelaskan kira-kira produk apa sebagai example buat Erik. Oke, sebenarnya. Hai. Hai. You reach ya, bisa dengar ya? Oke, terima Bisa. kasih banget opportunity-nya nih. Nah, kebetulan kami ini B2B to C. Jadi mungkin untuk B2B matriksnya agak sedikit berbeda. Reach-nya mungkin tidak begitu banyak, tetapi untuk revenue-nya tinggi. Sedangkan kalau mungkin B2C agak berbeda juga, tetapi because it's a combined business, reach-nya mungkin butuh lebih tinggi, tetapi mungkin revenue-nya tidak setinggi B2B. Nah, jadi untuk bisnis yang kombinasi seperti ini, sebaiknya menggunakan matriks yang seperti yang lebih tepatnya lah mungkin. Mungkin tidak ada yang tepat itu seperti harus A atau B ya, tetapi mungkin bisa apakah kita harus dua-duanya kita hitung secara terpisah ataukah seperti apa gitu. Ya, ini Oke, ini balik lagi ke apa yang saya bilang dari depan-depannya itu, yaitu semua ini adalah mungkin kita bicarakan sampai ke tahap ini kalau kita sudah mengerti strategi daripada perusahaan itu. Jadi kalau misalnya saya adalah tim Anda dan ada orang yang tanya ke saya, so what can we do? Yang akan saya utarakan adalah, oke, pertanyaan saya kembali adalah, company strategi ini dari B2B dan B2C ini apa? Ya kan? Apakah ada sedikit rasio yang mereka mau maintain, misalnya, oh oke, kita B2B2C tapi kita mau maintain rasionya B2B mungkin 50% dari revenue kita dan B2C adalah 50% dari revenue kita. Nah, kalau misalnya memang itu asumsinya metrik yang akan kita masukkan ke dalam ini, jadi mesti mencoba untuk maintain rasionya itu, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bilang, oh kita cuma opportunistic sebenarnya, kita A/B testing sebenarnya, ini bisnis model kita ini lebih cocok untuk B2B atau untuk B2C. Itu nanti matriksnya akan berbeda lagi. Ya, jadi ini dari segi strategi mesti dituntaskan oleh manajemen Anda sebenarnya objektifnya company-nya itu apa. Ya, jadi kalau misalnya fokusnya lebih ke B2B, seperti yang Anda bilang itu betul. Jangan sampai pilih metrik yang nanti dongkrak B2C-nya terlalu tinggi. Ya kan?
Mungkin karena product manager untuk B2C beda dan product manager B2B beda. Nah, jadi rasio antara revenue antara B2C dan B2B itu mungkin bisa jadi salah satu business specific metric Anda. Oke, penasaran sama matrix dating apps tadi? Biasanya North Star matrix mereka apa ya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Believe it or not, actually fokus mereka sangat konvensional. Jadi tetap saja weekly active users ya. Karena pengguna ini meskipun tujuannya untuk mendapatkan pasangan hidup yang seperti saya bilang, mereka menerima value dari app itu dalam interval yang regular itu, ya itu kan perlu balik lagi ke app untuk lihat, oh saya ada matching sama siapa, oke. Ntar mungkin besok hari lihat lagi, oh saya ada matching sama siapa. Dari segi pengguna aktif, hal yang mereka lakukan di app yang memberikan mereka value itu tetap menjadi fokus metriknya mereka. Meskipun itu bukan tujuan utamanya, bukan tujuan akhirnya. Oke. Ada pertanyaan apa lagi? Ya, jadi seperti yang saya bilang, betul, perlu istilahnya matriksnya dipisah, tapi dirundingkan bersama, dan mesti ada matriks yang menjembatani antara B2C dan B2B ini, berdasarkan daripada strategi company Anda. Ya, jangan di-combine, betul. Bukan di-combine, tetapi ada matriks terpisah dan matriks yang, seperti saya bilang, berdasarkan strategi company Anda itu yang menjembatani, apakah itu rasio B2C dan B2B, ya kan? Apakah itu suatu perhitungan secara bisnis atau perhitungan secara matematik, itu yang ya itu semua tergantung dari bisnis model. North Star metric bisa tetap di AU, MAU, WAU, dan juga bisa berdasarkan daripada segi dimensi yang B2B-nya itu atau dari B2C itu. Saya ambil contoh misalnya seperti Uber. Uber kan customer-nya sebenarnya ada dua. Uber itu customer-nya adalah, dan Gojek customer-nya itu adalah penumpang seperti kita-kita. Tapi salah satu customer-nya lagi juga adalah pengemudi. Ya kan? Dua-duanya ini penting bagi Uber dan Gojek. Jadi bagaimana mereka bisa maintain, mereka punya metrik itu supaya tidak mendongkrak suatu hal jadi tidak seimbang, yaitu mereka butuh suatu rasio yang menjembatani metriknya ini. Tetapi dari segi penggunaan, selama mereka itu melihat penggunaan produk itu setiap hari, meskipun itu dari pengemudi atau dari penumpang, itu kan net positif, ya kan? Jadi mereka mungkin bisa ada gabungan metrik dari segi fokus metrik itu, mereka mungkin bisa gabung selama platformnya dan produknya sama. Kalau misalnya seandainya mereka bikin Gojek Driver dan Gojek Passenger atau Uber Driver, Uber Passenger, nah mungkin dari segi itu bisa berbeda, ya kan? Karena penggunaan produknya sekarang adalah terpisah dua, jadi pemakaiannya juga berbeda. Oke. Jadi kita mau retention ini challenging banget buat philanthropy organization. Ya betul. Begini ya, seperti yang saya bilang, analitik atau product metric itu bukan robot. Itu tetap butuh intuisi Anda sebagai analis. Maksudnya apa? Kalau misalnya saya bilang, dari segi pengguna platform Anda, mereka kasih untuk filantropi minggu ini segini, bulan ini segini, kok kelihatannya lumayan bertambah ya. Anda tetap mesti cari tahu secara kausal itu apa yang menyebabkan mereka bertambah, dan mesti expect bahwa tidak semua penjelasan yang menjelaskan tren ini adalah semua penjelasan kuantitatif. Sebagian mungkin penjelasan kualitatif. Dalam pengertian apa? Bukan berarti kalau jumlah pengguna bertambah, otomatis jumlah filantropi donation bertambah, misalnya, ya kan? Mungkin karena terjadi sesuatu hal yang sangat dramatis, misalnya COVID, jadi orang tergerak untuk memberikan lebih banyak uang,
atau mungkin ada yang menang lotre dan sekarang decide to be a philanthropist. Jadi Anda sebagai product manager, sebagai data analis tidak bisa hanya melihat dengan data dan mengasumsikan bahwa tidak ada hal-hal lain yang mungkin untuk menjadi kausal trennya itu. Itu definitely I'm not advocating for that. Tetap Anda butuh untuk cari tahu secara kualitatif, mungkin interview, ya, mungkin survei, mungkin research, apa yang menyebabkan itu. Jadi Anda tahu bidang behavioral economic adalah bidang yang sangat maju dan terkemuka sekarang ini karena mereka tidak hanya melihat dari segi economic trend dan economic statistik, tapi mereka gabungan itu dengan psychological research untuk melihat bagaimana manusia dengan rasio yang tidak rasional ini mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Itu juga penting untuk dimengerti. Yep. Oke. Alright, jadi sebelum kita kehabisan waktu, yuk kita sedikit latihan. Saya ada beberapa quote dari product manager ini, coba kalian baca. Kita lihat dari keyword yang ini, coba mungkin ada yang bisa coba tebak unsur apa dari Mixed Panel Product Metric Framework yang sudah kita pelajari, yang direpresentasikan dari keywordnya ini. Oke, jadi ini adalah quote dari Vinati, New Product Development. Tim objektif kami adalah melakukan untuk menyebarkan produk dan buat building feature on top of that product to power better usage, better engagement, blah blah blah. The business objectives on our mobile app is to get downloads and registrations. What kind of metric is that? Also, higher monthly or daily active users. What metrics is that? And more time spent on the platform. Ada yang mau coba? Download and registration. Apakah ini aktivasi, focus metric, engagement, retention, business specific? Ya, bagus. Activation, higher monthly or daily active users. What is this? Focus metric, engagement, activation? Ya, could be engagement, but most likely focus metrics as well, right? More time spent on the platform. What is that? That is definitely engagement, right? Okay. Nah, ini adalah quote dari Anubhav, salah satu customer kami. Dia adalah data scientist. Quote-nya dia adalah, from a product perspective, the key metric is user engagement for new and returning users. Each functional team, be it product or tech marketing, has its one unique top-line metric for user engagement and then independent sub-level metrics at the level of each team member that contributes to achieving the overall health metric. Oke, jadi apa yang kita lihat unsur daripada metrik ini? Apakah ini fokus metrik? User engagement for new and returning users, kelihatannya seperti fokus metrik ya. Top line metric for user engagement adalah, how about level 1 metric? Ya kan? Kita sudah lihat. Dan independent sub-level metric, jadi di bawahnya top line metric, ya itu adalah metric level 2, right? Jadi dengan begini dia juga menjelaskan bahwa level 2 metrics, level 1 metrics itu yang akan indirectly support level focus metric. Okay, Fiverr. What they do is they actually want the users to start a conversation. Jadi new users must start a conversation. If they don't have anyone to communicate, then eventually they'll just drop. What kind of metrics is that? Activation, very good. For existing users, referral is what we're aiming for. Jadi seperti referral itu, kemungkinan matriks apa yang mereka terapkan? Close, ya banyak yang bilang retention ya. Ini sebenarnya adalah suatu business specific metrics mereka. Karena referral ini adalah untuk menarik pengguna baru ke platformnya mereka. Jadi business specific metric mereka, tapi juga ada unsur-unsur reach. Oke, interesting ya.
Alright, I will skip this one because I think you guys got the point. Seperti yang Anda lihat sini, some of the metrics are quite simple and easy to spot. Tapi ada juga metrik-metrik yang seperti net promoter score, right, user happiness yang perlu Anda pikirkan juga karena dari segi produk metrik selalu ada segi kualitatif dan kuantitatif. Oke, saya harapkan sesi ini sudah berguna bagi kalian semua. Saya sangat berterima kasih untuk partisipasi aktifnya dan saya akan tutup dengan menjelaskan bahwa kita ada suatu program dari startup yang bisa Anda subscribe di Mixpanel. Seandainya Anda ingin mempunyai suatu sistem analitik, dan juga kita ada kejutan ini seperti yang Anda lihat, be the first 10 to complete the survey dan menangkan GoPay voucher sekitar Rp150.000. Oke, saya serahkan ini kembali kepada Jessica untuk menutup acara ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Okay, thank you so much, Eric. That was very insightful. We learned so much from this event. And Jojo, yes, we will send you the recorded session dan bakal ada di YouTube Apiary juga nantinya. Nanti teman-teman untuk this survey, please record this survey link that has been shared by Sirin in the chat biar kalian bisa ikutan. And this is the first 10 to complete ya the survey, the first 10. Jadi semoga kalian semua bisa buru-buruan biar kedapetan surveinya. Okay, let me share my screen, Eric. I would like to share one event that we will do with Mixpanel again. Sebentar ya. Okay, so our next event with Mixpanel would be in Digital First Conference next week. Dan teman-teman di sini juga bisa dapat special prize buat ikut eventnya. Please just as you can see, I'm launching a poll now untuk event feedbacknya. Mohon diisi juga, mohon bantuannya untuk memberikan feedback supaya kita bisa improve our next event. Dan di Digital First Conference ini, kalau teman-teman pengen ikutan, just rate that you would like to get the 10% discount in the poll so that we will contact you directly and give you the poll. And for this upcoming event, Eric, could you share with us what you're gonna talk about in the event? Yeah, so actually I think I shared a clip, but I'm not sure if that clip's gonna make it. But essentially we will be looking at what is the current trend that is being, how should I say, it's being at the top of the mind of all of the product managers and the data scientists in terms of the survey of what they think leads to good what type of analytics lead to good insights. So this is in true data scientist fashion. We'll be looking at responses, we'll be looking at percentages, but don't worry, I'm there to help translate some of these insights into something that you can take home to better understand that. Okay, awesome. Thank you so much. Oke, kalau udah, terima kasih banyak. Itu aja dari kami berdua. Thank you so much everyone for participating in this event. Thank you, Sirin and Eric, for this workshop. Then I hope you guys have a good break tomorrow. Enjoy your holiday, and we will send you the survey link once again tomorrow along with the YouTube recording. So don't worry if you miss it. Thank you. See you again next time. See you next week.